Akbar. Oh, Ki minta tolong Ki disempurnakan Ki. Tolong disempurnakan Ki. Jangan lupa subscribe. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kali ini kita akan melakukan perjalanan ke pantai ya Ki ya, Pantai Padanggala. Nah, kesempatan kali ini saya Mas Jawir ingin menginformasikan kepada para penonton bahwa kali ini kemarin kita kan lagi membantu sahabat kita di mana dia mengalami gangguan dari makhluk astral berbentuk kuntilanak. Nah, yang lama sudah di udah badannya lama. ya. Itu sekitar berapa tahun itu Ki ya? Jadi kalau bisa dihitung itu bisa 8 atau 9 tahun sekali. 8-9 tahunan ya. Nah, kemarin itu Ki Macan sudah mengikatnya sosok tersebut ke dalam boneka yang udah kita siapkan di sini. Nah, rencananya malam ini kita akan melakukan proses pelarungan, di mana nanti sosok kuntilanak ini bukannya kita menghancurkan ya, karena sesuai dengan misinya dari tim Pintu Misteri bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan itu berhak untuk berbahagia. Ya kan, nanti kita di sana akan membantu sosok ini untuk lari ke dimensinya ya Ki ya, dan semoga di dimensinya dia bisa membawa suatu kebaikan sehingga Tuhan pun akan menilai kebaikan tersebut sehingga bisa menaikkan derajat sosok yang berada di kuntilanak ini yo. Nah, nanti Ki Macan terlebih dahulu ini mau menginformasikan seperti apa nih sosok kuntilanak selain dia mempengaruhi di dalam tubuh sahabat kita itu udah lama. Apa Ki? Ya. Jadi gini, sosok kuntilanak ini yang masuk di tubuh dari teman kita itu ya. Iya, betul. Sudah lama sekali. Jadi takutnya itu mempengaruhi aura negatif pada dirinya sendiri. Iya. Jadi dengan cara seperti ini saya mengambil sosok kuntilanak itu dan memasukkan ke media ini. Maaf untuk medianya, untuk sekarang saya belum bisa membukanya. Nanti pada saat di pantainya saya akan membukanya. Nah, setelah saya masukkan di sini, saya ritualkan beberapa kali untuk dia ini, dan
fungsinya bukan untuk menghancur ya Mas Jawir ya. Betul, tapi kita Bukan buat untuk menyiksa dan bukan juga untuk menyakitin dia. Kita coba dengan cara untuk memasukkan kembali ke dimensi mereka lagi, Betul sekali. mengembalikannya lagi seperti itu. Iya, betul. Jadi salah satu teman kita itu terhindar dari aura negatif Aura dan negatif. dia bisa menjalani hidupnya dengan secara normal. Iya, betul. Dan Seperti itu. kemarin kita melakukan penerawangan lebih lanjut ya. Ya. Sebenarnya ini sebuah cerita sedih juga. Ya, Sosok kuntilanak ini sebenarnya berasal dari Kalimantan. Betul. Sang sahabat kita itu sebenarnya dia sering keluar masuk hutan ya Ki Betul. ya. Nah, si sosok kuntilanak ini sebenarnya saat itu niatnya bagus, baik, Betul. dimana dia melihat sahabat kita itu penuh dengan kesedihan, Betul. sehingga sosok ini membantu. Betul. Nah, ini dari penerawangan dari Ki Macan ya Ki ya. Betul. Tapi lambat launnya sejalannya dengan waktu, ya namanya juga makhluk astral, manusia aja bisa keblinger apalagi makhluk astral yo. Betul. Nah, mulai berubah sehingga merubah karakter sahabat kita dan sempet ini pernah dapat darah. Dapat korban. Darah tanpa disadari sahabat kita. Iya. Nah, makanya kan udah nggak bener. Betul. Nah, ini kemarin udah kita ikat, pokoknya nanti kita akan larung dan kita akan berusaha semaksimal mungkin agar makhluk astral ini bisa kembali ke dimensinya. Iya. Lah Ki, nanti kira-kira si sosok ini bisa nggak dilakukan mediasi pada saat di Pantai Padanggala? Insya Allah nanti sebelum kita larung kita angkat dulu sosok ini untuk berbicara langsung dengan kita. Benar. Apakah ada pesan yang harus Iya, disampaikan? Betul. Dan kenapa saya pilih untuk pelarungannya itu di pantai Taman Festival Bali ya? Iya, betul, Padanggala. Karena Padanggala ya. Iya. Karena di situ ada campurannya juga Mas Jawir. Oh, iya. Jadi di betul. sana sering sekali banyak orang-orang melarung Iya. mustika atau apalah itu yang namanya. Nah, melalui dimensi di sana. Oke, Jadi siap. kita cari waktu untuk membuka pintu dimensi. dimensi untuk memasukkan ke dunianya sendiri. Iya, aku soalnya ya penasaran iki jenengmu sapa tuh ya. Iya. Wes, anu meneh tambahan. Udah itu aja. Iya, kowe dae ngopek? Udah nggak sabar. Udah nggak sabar yo. Wes lah. Pokoknya itu tadi sahabat Pintu Misteri, terus pantau channel Pintu Misteri karena kami tim Pintu Misteri. Membuka tabir misteri. Yes. Ki Macan. Iya. Akhirnya kita sampai juga ini di Padanggala. Padanggala. Nah, Tepatnya di pantainya ya? Di pantainya Iya. Padanggala, sesuai apa yang Mas Jawir tadi informasikan ke para sahabat Pintu Misteri, Iya. bahwa kita mempunyai misi untuk makhluk astral ini yang akan kita bantu untuk lari ke dimensinya ya. Betul. Nah, untuk persyaratannya sesuai dengan tim Pintu Misteri sudah disiapkan apa? Bunga 7 rupa. Bunga 7 Rupa. Nah, Ki Macan Iya. sendiri kalau bisa dijelaskan, di sini kan sebenarnya lokasinya ada di pantainya itu sepanjang sini, Rek yo. Nah, sampai Pura Campuhannya di sebelah sana. Nah, kenapa kita nggak ke sebelah sana, Ki? Iya. Karena di sini Kenapa kita ke yang sebelah Iya. kiri kita ya? panjangnya segini, ini lebih ke negatif sebelah sini Mas Jawir. Oh, begitu. Yang ke Oke. positifnya sebelah sini. Ada Ya. bocoran sedikit. Ini penguasanya bisa dibilang Nyi Roro Kidul ya. Nyi Roro ya. Bagian sana ya. Alhamdulillah. Jadi nanti dibantu beliau untuk membersihkannya. Tuh. Oh, kurang enak apa kowe? Oh, sampai dibantu sama Nyi Roro, Rek. Oh. Buat pengen tahu melarung itu tuh apa? Betul. Melarung itu tuh kalau misalnya bahasa lainnya pelepasan ya Mas Pelepasan, ya? benar Iya. sekali. Iya. Pelepasan seperti Iya, itu. benar. Nah, ini tadi ya, sahabat Pintu Misteri, Ki Macan sudah menjelaskan sedikit tentang bagaimana kita harus melakukan pelarungan. Iya. Nah, di sini ada dua tempat, yang sebelah sana lebih ke negatif, tapi bukan ke pecampuhannya Iya, ya. iya. Kalau kecampuhannya itu punyanya Ibu Kanjeng itu iya, ya. iya. Nah, tetapi sedikit agak ke sana ke kanan
itu negatif. Jadi lebih harus berhati-hati. Banyak jin yang menyerupai ibu ataupun menyerupai Nyi Roro untuk menyesatkan. Betul. Karena satu hal yang perlu saya informasikan ke para sahabat, untuk para penonton, bahwa Ibu Kanjeng, Nyi Roro, kemudian Nyi Blorong itu mengajarkan sesuatu hal yang kebaikan. Jadi kalau kalian berpikiran bahwa mereka mengajarkan sesuatu yang negatif, iku salah. Kalau begitu bagaimana Ki? Ya. Kita lanjut Lanjut tempur? aja, tempur. Baik, ayo Rek, kita ikutin kita. Yuk. Oh ya, berarti kita lari ke sini ya Ki ya. Ono sing pacaran oke ora Ki? Bersih. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Ya, Mas Jawir, Wow. di sini cenderungnya ombak-ombak laki-laki ya Mas Jawir. Oh, Jadi ombak laki-laki itu yang dominannya tuh besar, tendangannya besar. Tendangannya besar, Ya. Jeh. Oke, oh iya itu loh Untuk yo. dimensi yang akun saya buka nanti pintunya ini belum terbuka ya Mas Jawir. Belum Ini ya? udah disambut nih. Oh, udah disambut. Alhamdulillah. Sudah disambut oleh ombak-ombak alam. Mm-mm. Kalau mau kasih tahu kalau anaknya datang gitu. Iya, alhamdulillah. Yo, yes. Ya. Berarti nanti iya. Ya. Tuh Rek, kalau sahabat Pintu Misteri iki berada di lokasi di TKP, wih keren sekali ini ombaknya. Informasi ini kombaknya lanang KB ya, oke yo. Ini lanang aja. Ah, Jadi perbedaan antara laki dan perempuan. laki dan perempuan itu kalau tekanannya sedikit itu perempuan. Tapi kalau tekanannya agak sedikit kencang itu laki-laki. Iya. Yang dimana kalau misalnya apa namanya yang di Pantai Jogja Parangkusumo. Iya itu selalu dicari-cari oleh orang-orang Untuk ombak lakinya ya. laki-lakinya. Oke, ya wes ayo kita lanjut lagi perjalanan. Oke. Kita menuju ke lokasi Lokasi yang akan kita untuk membuka pintu dimensinya. Pintu dimensinya, ya. Ini loh. Termasuk kue beruntung loh yo. Semoga aja ya. Nah, oke. Nanti seperti biasa, Kimacan akan melakukan ritual pertama. Nah, ritual izin dan permisi karena bagaimanapun juga itu sangat diperlukan ya. Oh, Kimacan kayak avatar ya dae ngopek. Ya, Mas Jawir, Pripun? saya butuh canang, Canang, sama oke. dupa. Canang sama dupa Canangnya aja. bisa 3, Minta tolong canang dupanya 3 tim. 9. Dupa 9. Oke. Ki sampean Iya. tadi kayak avatar ngono yo. Wur. Saya 9 won. Iya, untuk permisi ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Ya. Ah, Di sini yang saya lihat Mas Jawir ya. Jeh. Aduh. Tempatnya tuh bagus sebenarnya untuk ritual, tapi banyak disalahgunakan oleh orang-orang dengan menyembah Menyembah. dan banyak Oke. orang meminta permohonan melalui ini. Nah itu Ya. yang perlu digarisbawahi bahwa itu sebenarnya tidak boleh ya Ki ya. Iya. Tidak boleh kita melakukan permintaan itu Betul. kepada makhluk ciptaannya Betul. Tuhan yang lainnya ya. Betul. Bermintalah kepada Tuhan yang Maha Betul. Pencipta penguasa alam semesta. Ya Ki Ya, ya. dan di sini juga saya lihat Mas Jawir banyak orang yang membuang Benda-benda benda-benda Oke, sakral, ya. yang zaman dahulunya dia menggunakan benda itu tapi sudah nggak lagi dibuangnya di sini tanpa pelantara. Jadi dia asal buang-buang aja Mas Jawir. Oh, lo itu sih nggak boleh. Ya. Harus ada izin kulon nuwun dan permisinya ya Ki ya. Ya. Dan saya lihat di sini kan katanya buat pembuangan abu juga ya. Oh. Tapi lebih saya lihat bukan di sini. Agaknya ke sana. Ya, di campuhannya. Oh, yang dicampurannya Ya, untuk ya. pembuangan abunya ya. Kalau di sini cuman orang-orang yang spiritualnya yang Spiritualnya aja ya. sedikit berbelok, Oh. dia membuangnya di sini. Oh iya. Oke. Ini Mungkin kan- mereka nggak paham kali ya. Iya. Ini kalau Mas Jawir bisa lihat itu berbagai macam bentuk makhluk dan jin tuh di depan ini Mas Jawir. Udah pada nepel. Oh, iki endi canange kambi dupone rek. Lah kok gak diweh-wehno? Oh, yo. Gitu. Terus Jadi sebenarnya ya kalau buat meditasi, yoga, ini bagus banget di sini. di sini ya Iya. dengan deburan-deburan Iya. ombak. No, Meditasi sama yoga ya Mas Jawir ya. Nggih, monggo. Kalau gitu Ki Macan melakukan permisi terlebih dahulu ya. Sebelumnya belum. Loh.
Wih, ombak erek. Itu ombak laki-laki. Iya. Wow. Kalau Kayaknya ini sambutannya Ki. ya, kalau untuk Ibu Kanjeng sendiri, kalau ombak laki-laki itu seperti dia kuda berjalan. Ya, seperti itu Mas Jabir. Makanya pernah tuh ya kita ke Parangkusumo ngelihat suatu ombak yang berbentuknya kok kayaknya kayak deburannya jalan kuda gitu ya. Betul. Oke. Betul. Betul. Oke, kalau Oke lah, kayak gitu gitu. saya Monggo. coba Silakan ritual dilanjutkan dulu ya. untuk melakukan ritual Ki. Iya, monggo. Ini tadi Ki Macan Iya. sudah melakukan proses ritual Iya. untuk izin permisi. Bagaimana tanggapan Nyi Roro Ki? Ya, untuk permisi kita ini alhamdulillah diridoin Izin, ya, Mas. alhamdulillah. Ya, diridoin. Berarti Diridoin. kita Beliau juga mungkin tahu ya niat Iya. baik kita seperti apa. Benar. Assalamualaikum. Nanti saya coba untuk buka ini sama mediator. mediumisasi Ya, ya. mediumisasi, habis itu kita pelarungan, habis itu nanti mungkin kalau Mas Jawir pengen berkomunikasi dengan Beberapa kodam kodam yang pernah dibuang orang di sini, Nggih. yang pengen tahu. Nanti dimasukin juga Ki ya. betul. Iya, sebenarnya kasihan juga siapa tahu mereka butuh doa, nanti kita bantu doain Rek ya. Oke lah gitu. Nah, ini tadi seperti informasinya Ki Macan. Berarti si Mbak Kunti yang berada di sini bisa dibuka nih Ki ya. Nanti kita tahu siapa namanya. Namanya betul sekali. Ya wes like gitu Ki. Bisa minta dupanya satu aja. Lupa ya. satu Rek. Nah, ini Ki Macan akan mencoba melakukan proses mediumisasi sosok Kunti yang berada di dalam sini ke tubuhnya Dengopek ya. Wah. Basah ya. Tapi dia nyerang, jadi berarti nyerang untuk membersihkan ini. Kok berarti bersyukur kon Mbak Kunti ya. Oke. Nanti kita akan mengetahui, kita tanya-tanya langsung interview sama Mbak Kunti ya. Kita buka ya, Ya, bismillah. bismillahirrahmanirrahim. Tapi kan masih diikat ya Ki ya. Ini Jangan masih sampai dia kabur Ki. Enggak. Oh, raya. Nggih. Jadi tujuan pertama kita tolong dikasih tahu dulu Mas Jawir. Iya. Kita bukan menyiksa. Enggak, Jadi ini sosok yang Kunti yang berada di sini kita tidak melakukan penyiksaan ya. Jadi di sini pelepasannya kita mengarahkan ke dimensinya dia yang lebih baik. Nah, ini tadi di sini ada dimensinya punyanya Nyi Roro. Siapa tahu kalau dia beruntung, Nyi Roro mau menampung sementara ya, kan nggak menutup kemungkinan Rek. Nah, agar dia jadi baik. Walah. Tuh, duluan Rek bentuknya Rek. Ini sebenarnya boneka biasa. Ini hanya sebagai medianya saja ya.
Woi, tenang, weh. Weh, santai. Ini Santai, bro. sebenarnya boneka biasa. Boneka biasa. Sebagai media aja. Medianya aja ya. Oke, lagi gitu. Monggo, Ki. Oke. Pripun. Oke, kayak di sebelah sini deh, Cak. Wah, ombaknya langsung gede, Rek. Buset. Seriusan dah iki. Nggih. Biar aku yang pegang. Ditaruh wae. Nah, monggo. Kau pegang. Oh. Woi. Astagfirullah. Jangan dipegang itunya, ya. Awas. Ini Ki Macan mencoba akan melakukan mediumisasi sosok Kunti yang berada di boneka ke dalam tubuhnya Daeng Opek agar kita bisa mengetahui lebih lanjut informasi. Oh, kaget. Oh, kon udah bereaksi Rek Daeng Opek Rek. Allah Akbar. Oh, Ki minta tolong Ki disempurnakan Ki. Tolong disempurnakan, Ki. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, udah masuk, Rek. Assalamualaikum. Hah? Ah, duduk yang benar, duduk yang benar. Nah, duduk yang benar. Ayo duduk yang bagus. Udah, nggak usah nangis. Oh, nangis. Ini kan buat kebaikanmu juga. Aku tak ndopro ngene, Rek ya. Kenapa? Ada Ki minta tolong suaranya mulutnya rada dibuka Ki ben ombong kayak joker. Biar suaranya jelas, orang jelas-jelas ya. Tahan. Ini lokasinya kayak gini ya, Rek, batu-batu, jadi kita harus berhati-hati. Woi, nangis saya. Harus nangis. Ini Ki Macan mencoba membuka suaranya, pita suara. Assalamualaikum. Apa? Ngomong apa? Mau ketemu Buri. Mau ketemu apa Buri? Ketemu. Gak mau? Ini kan untuk kebaikanmu, Tondo. Kok gak mau piye toh? Ayo bilang, namanya siapa? Namanya siapa? Kalau mau pulang, itu Sebenarnya dia nggak mau. Tuh kok kan? Oh, dihujanin. Ini untuk kebaikan sampean. Jangan begitu ah. Ini kan buat sampean juga. Nggak mau lupa. Kok nggak mau? Hah? Nggak boleh. Ada apa? Nggak boleh, nggak mau. Nggak mau. Dengerin dulu aku. Aku tanya dulu. Oh, jangan nangis. Menang. Nangis saya diomongi, menang. Dengerin dulu aku. Dengerin. Aku tanya dulu baik-baik. Oh, jangan nangis. Namanya siapa? Nggak boleh. Udah dengerin. Ayo, namanya siapa? Nggak mau lomba pantai. Nggak mau lomba pantai. Jadi gini loh sampean ya. Kalau nggak tahu lomba pantai, woi. Itu bahasa daerahnya Kalimantan. Oh, pakai bahasa daerahnya Kalimantan ya. Jadi gini, kita ya ini ngirim kamu ke dimensi kamu agar kamu bisa menjadi lebih baik lagi. Jangan kayak gitu. Kan kalau kamu kayak begini terus, kamu berada di tubuhnya sahabat kita, mau sampai kapan? Nggak mau bisa,
Oh, dia nggak mau pisah. Lah kan dimensinya kamu sama dia kan udah selesai. Nggak boleh. Makanya sahabat itu dia dikirim ke tempatnya kita itu kan karena hal ini, dan ini pun pisahnya pun kamu pun juga aku taruh di tempat yang lebih baik. Iya, aku tahu kamu pernah menolong dia. Apa sih? Data dari Kalimantan. Ki, ya apa sih bahasanya? Saya nggak bisa kalau misalnya dari bahasa daerah nggak bahasa kita. Tujuan kita di sini untuk menetralisir si saudara kita itu. Jadi nanti saya kasih tempat yang paling bagus buat kamu. Nanti saya bukakan pintu dimensinya. Lah kalau nggak mau kamu tetap berada di sini terjebak mau sampai kapan? Nggak boleh kayak begitu. Kamu masih untung kita kirim dengan baik-baik. Lah nanti kalau dihancurin mau? Kalau dihancurin mau? Hah? Jangan kayak gitu. Ya, aku tahu kamu pernah berbuat baik toh sama si itu kan? Kau membantu dia. Tapi kan lama-kelamaan kamu kan mengubah dia dan akhirnya menjadikan yang tidak baik. Ayo, bener enggak? Oh, Kita doain ya. Nanti kita bantu doain. Nanti aku bilang sama sahabat kita untuk membantu doain kamu juga, untuk ngirimin Al-Fatihah. Biar kamu jadi baik. Nanti saya kasih tahu namanya siapa. Ayo, namanya siapa dulu? Nggak mau. Ki, aku minta tolong di Terawang, Ki. Namanya Ki. Ngerepotin wae. Tekok iya gak gelem. Oh. Ditekokin namanya. Nggak mau. Mas Arif bisa komunikasi nanti. Heeh. Iya. Iki tekan kene wae. Nggak boleh gulung. Wih, wong di anu baik-baik. Sosok ini dia nggak mau kita mau leburkan. Tapi bagaimanapun juga memang harus kita nggak ngeleburin, kita mengirim dia ke dimensinya dia. Dan dia nanti jatuhnya di apa, di bagian mana kita juga tergantung dari dianya juga, amalan dianya juga. Jadi jangan berpikir bahwa makhluk astral orang ngerti lah bahasa Jawa, bahasa Jawa, bahasa Kalimantan. Udah. Piye Ki? Nggak tahu ulum gitu ya, Ra? Ulum itu kalau nggak tahu saya ya, kalau nggak salah ya. Ulum. Oke. Nama aslinya Genda. Genda ya Ki ya. Oh, namanya panjenengan Genda. Iya, namamu Genda. Dia ini janda beranak 3. Oh. Yang satunya belum lahiran tapi mati di hutan. Oh. Pada saat hamil. Pada saat hamil. Betul. Yo alah masa nore. Jadi pada saat hamil dia mati itu ditemukan 21 hari baru ditemuin. Oh, tragis Namanya juga yo, Genda yo. Walah, udah enggak apa-apa. Wes lah Genda. Jadi dia sempat melihat teman kita yang Heeh. itu. Jadi dia merasa seperti dirinya. Seperti dirinya ya. Tapi insya Allah Genda, Heeh. dengan kebaikan-kebaikanmu, Heeh. dengan kamu melakukan seperti ini dan kamu ikhlas, Iya. nanti kamu lebih dapat tempat yang layak. Amin. Iya. Ya kayak begitu. Asalkan Ye. kamu bisa ikhlas untuk Harus menjalani ikhlas. sendiri. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh gitu ah. Udah dibantu doa-doa kok. Mau cara baik atau cara kasar? Hah? Mau cara baik atau cara kasar sampean? Genda. Iya. Ya udah. Kamu nggak kasihan sama teman kita. Teman kita, ayo. Dia, dari dulu sampai sekarang dia belum punya suami. Belum. Gitu. Biarkan kamu lihat dia dari jauh Heeh. dan dia juga mendoakan kamu dari sini. Iya. Ya, Apa apapun itu? itu emang udah jalan takdir kamu seperti itu. Iya. Jadi kamu harus bisa menerimanya dan berlapang dada dan lebih baik dari lagi. Dari tempat yang kemarin ya Mas Jawir ya. Betul. Dan juga kita dibantu. Heeh. Sudah dibantu untuk apa namanya Mas Jawir?
bisa masuk Dikasih jalan nih, dikasih Bang Jawi. jalan tuh loh. Ya. Ya kan, kamu udah nggak susah-susah yang lain aja, makhluk kasar yang lain yang tersesat susah cari jalan. Ini kita bantu untuk cari jalannya, kok kamu malah nggak mau. Mau gentayang-gentayangan terus. Gak sekolah ta. Ya wes gitu. Oke. Ya apa? Oke. Si gendanya Genda, harus ikhlas. Kita bantu doa Untuk dulu doa dulu ya. buat pegangan bentengan kamu Iya. nanti. Iya. Oke. Rek, ini ternyata sosok yang ini bisa dipangku sama dia berarti, Ki. Monggo. Nah, ya dipegang. Udah kita berbuat yang terbaik buat sampean. Ya. Oh, jadi begini, ini sosok ini ada namanya Genda. Dia memang benar dari Kalimantan dan kisah tragis di mana dia punya 3 anak. Yang satu masih dalam kandungan ya, Ki ya. Yang 2 sudah besar, Yang tapi satu masih kandungan. Masih kandungan. Terus kemudian meninggal di dalam hutan. Karena lingkaran rumah tangga ya Mas Jawi, ya? Oh iya, tuh. Terus baru ketemu jasadnya itu 21 hari. Walah, ya wes mesakno. Dia pun sebenarnya itu kepada sahabat kita itu dia merasakan hampir mirip kejadiannya. Sahabat kita pun juga seperti itu. Jadi dia memposisikan bahwa dia itu seperti saya sehingga dia membantu. Tetapi perbantuannya dia itu pertama bagus, tapi lama-lama energi negatif muncul gitu loh. Dan ini yang kita tidak inginkan sehingga kita bantu si Gendanya lari ke dimensinya. Masa nangis-nangis sih? Kan kita bantu doa ini. Ya. Ini nanti kita akan bantu untuk doa, kita bekalin dia dengan doa dan kemudian pada saat pelarungan nanti kita bacakan sholawat nariyah ya buat si Gendanya. Karena bagaimanapun makhluk astral pun juga berhak untuk berbahagia. Yo, ya wes berarti kita bentengin dulu dengan Al-Fatihah dulu ya, Ki, ya. Untuk salawat nariyah kalau Pas kita larung nanti aku yang ngasih minta tolong minyak kurek. Dek klate rek, nanti rek. Oh, kontol. Oh, sabar. Ombaknya udah nggak sabar untuk ini. Semoga nanti bisa membawa kebaikan si Genda. Woi, tahan. Ya. Aku minta tolong untuk para tim bantuin untuk Al-Fatihahnya yang untuk muslim ya. Ini untuk bekalnya dia untuk ke dimensinya, semoga bisa membawa kebaikan ya. Ayo. Tangannya mana, Genda? Buruan. Tangannya mana? Mau dikasih ndak? Ora gelem. Oh iya wes tak gelem. Ya. So cantik Genda. Bismillah. Ya. Udah ini. Tangannya. Ayo kita bantu untuk Al-Fatihahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah untuk rohmu yang bernama Genda ya Allah yang masih gentayangan sampai saat ini ya Allah. Kisah tragis Milo yang dia hadapi adalah rahasiamu ya Allah. Tetapi kami di sini bermohon dan mendoakan si Genda ya Allah. Ya Allah, jika ini cobaan yang dihadapi si Genda, berikan kekuatan. Jika ini karma yang dihadapi si Genda, segera percepat karma itu, selesaikan karma itu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah si Genda makhlukmu yang lebih baik, makhluk ciptaanmu yang lebih baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya Genda, sekarang Genda pindahkan kembali ke Ya. boneka. Ya. Sambil Ada pesan lagi. Kalau tangan kulit dipegang, Rek, dia nggak mau lepas. Tapi ya mau bagaimana lagi, yo? Dia sebenarnya nggak ingin, mungkin nggak ada keikhlasan. Ayo sing ikhlas toh. Kan Tuhan itu menciptakan berbagai macam makhluk astral dengan takdirnya sendiri-sendiri. Kan kita berbagi begini supaya kamu juga diberi yang terbaik sama Gusti Allah. Ya, 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 Genda ya. Yang sabar. Ojo nangis-nangis terus. Di sana udah tempat. Apa yang mau disampaikan? Ayo, apa? Hah? Apa? Oh, kangen sama Den. Iya. Iya. Nanti aku sampaikan sama. Nggak boleh gitu.
Nanti aku tahu. Aku dolen pengen nangis aku iki. Kok juga gak nangis wong. Dia kangen sama sahabat kita. Karena memang udah lama yo Ki yo, udah bertahun-tahun dia ngejagain dia. Tahun. Tapi ya apa ya Rek yo, Takdir. memang takdirnya. Jadi bagaimanapun juga harus dipisahin supaya si gendanya pun juga naik tingkatan juga. Dan juga si sahabat kita dia menjalani kehidupan di dunia pun sesuai dengan energi positifnya tanpa ada Normalnya. energi negatif dan senormal-normalnya. Gitu. Ya. Dah kita bantuan, nanti kita kasih sholawat juga buat si gendanya. Dah. Apalagi yang mau disampaikan? Kenapa nggak mau pulang? Nggak boleh gitu. Ayo, udah. Ayo, wes. Ya wes laki. Ya. Udah nggak boleh kalau diterus-terusin ini nanti nggak bakalan selesai. Ya, wes. Yang penting karena kita yakin kok dengan doa, dengan apa yang akan kita berikan sama si Genda pun pasti akan jadi lebih baik. Kita yakin seperti itu karena rahasia Tuhan. Tapi saat kita membantu dengan ikhlas pasti akan membawa kebaikan. Ya. Nanti saya bilang sama sahabat kita untuk tidak lupa sama si Genda. Iya, ya wes, sudah. Monggo Ki. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Rek. Kasih minum, Rek. Deng. Le. Minum lagi, minum lagi. Le. Enak. Wes, dia obat. Tisu. Tisu enggak deh. Wes. Enak kan, Le? Weh nangis ya. Oh, yo kon. Oh. Watuk wae, Rek. Oke. Apa sih mbok rasakno mau? Kamu dibawa kemana? Lari kemana ndak? Coba ke hutan. Dibawa ke hutan. Kamu dikasih tahu ini dilihatin kejadiannya nggak? Iya. Apa yang kamu rasakan waktu saat dibawa ke hutan, Deng? Sahabat kita tuh ya kan, dia suka ke hutan. Dan hutan itu dia duduk di samping pohon. Dan di situ pohon itu dia tinggalnya yang Oh, si Genda itu tadi ya. Nggak tahu namanya kan. Genda ya. Iya, Genda. Habis itu dia langsung merenung di samping pohon itu. Ya, tiba-tiba lah diikutin. Oke. Tuh ya. Sebelumnya dia sempat kerasukan. Oh, itu si Dia masuk, sahabat kita itu. Dia masuk di situ. Nah, disitulah di dalam bawah sadarnya dia kayak buat apa ya? Buat ikatan gitu. Jadi ada suatu rahasia di mana sahabat kita itu dirasuki si Genda, terus kemudian di situ tanpa sadar membuat suatu ikatan antara dia sama si Genda. Sebenarnya dia udah tahu. Sebenarnya dia udah tahu. Dia menerima ininya apa persyaratannya. Persyaratannya. Oh alah. Di bawah alam sadarnya. Dia ngobrol. Dia apa karena saking sakit hatinya sahabat kita tuh kan sedih. Jadi dengan ininya dia langsung ikhlas, langsung ngomong iya dia mau. Gitu. Tanpa mikir panjang. Tanpa pikir panjang ya, efeknya yang seperti apa ya. Walah, tapi ya wes lah. Mau piatu ada lagi yang disampaikan enggak, Deng? Sudah, tapi dia kadang membantu juga. Iya, itu tadi. Juga ada juga dia kadang ajarannya enggak bagus. Enggak benar ya. Oh, iya. Terus apa meneh? Udah itu aja. Iku wae. Walah. Menyaksikan mereka ngobrol aja. Mengasihkan mereka antara sahabat kita sama si Genda melakukan ikatan itu tadi ya. Oh iya. Ya wes, ono nek ora ono kita larung iki ya. Oke, itu tadi Rek. Salah satu di saat Deng Opek kerasukan, Deng Opek dibawa ke Rek, dibawa ke hutan Kalimantan loh kowe. Iya. Hutannya tuh
kalah tinggi pohon kelapa. Oh, iya. Ya wes, dan ternyata di situ sahabat kita sama si Genta punya suatu perjanjian ya. Iya. Pantesan yo Ki yo, Iya, sahabat kita saiki sakit parah rek. Alah, ya wes lah kalau gitu. Semoga apa yang kita lakukan bisa membawa kebaikan yo. Genta ya, rasa akan lakal. Ini nanti kita larung sama boneka ya Ki yo. Ya, karena Oke. boneka, tapi saya buka pintu gaib dulu ya Mas. Nggih, monggo. Breakin dulu aja Ki ya. Iya. Oke, sahabat. Ini Ki Macan mau membuka pintu gaibnya dulu untuk melarung si Genta ya. Jangan kemana-mana. Nah, akhirnya kita sampai juga pada momen dimana kita harus melepaskan si Genta ini ya. Semoga Genta ya, apa yang kita lakukan bisa membawa kebaikan buat sampean. Yoki ya. Iya. Nah, nanti Ki Macan akan melakukan pembukaan pintu dimensinya Iya. terlebih dahulu. Saya mau buka pintu dimensinya untuk memudahkan si Genta Genta ini ya. masuk di pintu dimensi, tapi nggak bisa lama-lama Mas Jawir. Nggih. Karena pintu dimensi itu kan rentan. Betul. Takut yang lainnya pada masuk. Betul. Gitu. Jadi pada saat saya membuka ya tolong dibentengin ya. Siap, nanti sambil saya selawatin Arya Iya, ya. boleh. Oke, Siapin kalau gitu. dupas 9. Wow, guys. Minta tolong dupa 9 rek. Ya. Oh alah, nak. Nangis. Oh, bukan minyakku. Oh, tadi aku kasih minyak. Wes enggak usah sedih. Jangan bersedih. Ya. Pokoknya apa? Apa boleh? Aura sedih ya. Iya. Tadi aku juga hampir mau nangis, Ya, tapi itu ya tadi ya bukannya kita menyiksanya, tapi kita mengasihkan jalan terbaik buat dia. betul. aja. Itu kok. Kita nggak main kayak Brahma Kumbara ya, menghancurkan. Enggak, tapi kita Oke Mas Jawir, Memberikan yang terbaik. sambil nunggu dupa, Heeh. saya coba buka itu dulu ya. monggo. Soalnya nggak bisa Monggo. lama-lama Mas Jawir. Nanti sampean yang akan membuangnya ya. Oke, monggo. Oke. Oke. Kembang. Bunga minta tolong. Bunga. Dupa. Oke. Ini Ki Macan mencoba melakukan ritual untuk membuka pintu dimensi yang dimana nanti si Genta akan kita buang supaya si Genta bisa lari ke dimensinya. Tuh kan nggak kuat si Deng. Apa le? Hah? Hah? Tuh. Sini aku yang bawa. Tahan. Simpan energi kamu Daeng, soalnya Daeng. masih ada 2 lagi. Ya. Simpan. Kasih minum, kasih rokok dia. Iya. Biar dia harus dari dulu Pep. Iya. Sana ngerokok dulu dah biar aku dah yang ini. Biar aku yang buang. Enggak apa-apa aku yang buang dah nanti daripada. Oke, Ki. Ya. Monggo. Dibantu sama salawat apa namanya? Salawat Nariyah. Bos Tommy buat buka. Oh ya, oke. Rek kita selawatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarkatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Benar ya. Allahumma Kamera satu. Ayo. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumillah. Allahu Akbar. Aku tutup dimensi lagi ya. Iya, salawatin lagi. Gak usah. Oke. Lanjut. Seriusan, Rek. Sedih. Subhanallah, Ki. Ya. Di saat kita buang sigenta, aku gak bisa nahan saat aku melakukan selawat harian nangis. Kesedihan, tapi ya udahlah, semoga apa yang kita lakukan bawa kebaikan. Amin. Nah, Ki, ini tadi Ya. di saat kita melakukan proses itu tadi si Daeng Ope iki tiba-tiba Ini yang saya bicarakan tadi pas di belakang layar. Ada 3 ya, kodam yang dulunya bekas pegangan orang dan dia mau ikut masuk ke dimensi. iya. Oh, pantesan. Jadi di sini sering sekali disalahgunakan untuk membuang kodam-kodam. Kodam-kodam itu yaitu pendamping gaib kita, gitu ya, melalui spiritual yang menurut saya kurang logis ya. Kurang iya. Iya. Jadi gini, saya akan masukkan mediasi lagi nih sini. Oke. Saya pengen tahu kenapa dia dibuang. Oh iya, baik. Ya. Iya. Ada 3 macam: Oke, apa aja, Ki? keris, bulu perindu, Oke. sama semar mesem. Wih, semar mesem, goyar mesem, jaran goyang. Aku minta bulu perindu aja, Ki. Bulu perindu ya. Oke. Bentar. Oke. Anak kru bisa diambil. Bulu perindu. Iya. Bulu perindu tuh identik apa namanya? Identik pengasih untuk gitu ya? pengasih pelaris. Ya. Betul. Jadi saya pengen tahu manusianya seperti apa dulu. Betul. Ya kan? Mungkin kita bisa mencari informasi, menggali informasi tentang pesugihan tentang kodam bulu perindu. Nanti siapa tahu aku penasaran ingin menanyakan lebih lanjut
efeknya tuh seperti apa ya, dan kemudian perjanjian yang dilakukan itu seperti apa gitu ya Ki ya. Iya, iya. Oke, monggo Ki. Oh, goblok ya. Hehe, kaget rek aku rek. Oh. Langsung Oh, iki wis sempurna dorong Ki, sempurnaan Ki. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Kenapa kalian memanggil saya? Oh, iya kita pengen tahu aja. Pengen tahu aja. Orang- Kok kamu dibuangnya di sini? Kenapa? Kenapa? Dia mencari saya, dia yang buang saya. Oh. Apa? Dia mencari majikanmu dulu yang mencarimu tapi kemudian membuangmu begitu? Iya. 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 Oh, alah, memang kamu dari mana? Kodam dari mana ini? Bulu Perindu nih? Jauh. Dari Jawa atau daerah mana? Jawa. Perbatasan Ki. Saya agak kencengin dikit ya. Oh, suaranya. Biar kita bisa dapat info Betul. dari mereka. Iya. Nanti ini kita bantu untuk Oke, nanti kita bantu untuk doa. Nanti kita berbagi wewangian. Ada canang sama garu buat sampean. Ya, mau? Mau ya? Mau ya. Kalau mau harus barter dengan informasi. Ya tah? Bisa anak Oh, kita Bro, siapin minta tolong. dupanya 1, canangnya 1, dupanya 3. Dupa 3, canang 1. Iya. Kamu berasal dari perbatasan. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nanti biar doa kita fokus ke sampean. Hah? Romba. Ini Romba. Ini sosok sosok bulu perindunya namanya Romba. Ini berarti cowok nih Ki ya? Iya. Ini jenisnya apa, Ini Ki? Romba, ini jenisnya manusia, dia telanjang dada. Oh. Fungsinya untuk menarik dan memikat seorang. Oh. Dan kebetulan yang saya lihat di sini, majikannya itu seorang wanita malam ya Mas Javier. Oh. Dan sekarang sudah menikah, Oh. tapi tidak dikurniain anak. Oh. Begitu. Benar seperti itu Romba? Itu majikannya dulu. Oh. Seperti itu. Kemudian Ki? Ya, oleh karena itu dia sudah mendapatkan jodoh. Heeh. Sudah mendapatkan jodoh, akhirnya dia buang sendiri menurut informasi orang-orang, dibuangnya di sini. Oh. Tanpa ada ritual Proses membuang buangan gitu secara ya. goibnya. Oh iya. Romba, kamu mau kok dinikmatin sambil dinikmatin ya. Oh alah, enak rek. Ini nggak pernah mangan ngene rek suwe kayak Iya. Enak. Romba, ini kamu diperlakukan seperti itu sama tuanmu dulu. Kamu punya dendam enggak sama dia? Punya. Ya itu makanya si perempuan itu nggak Nggak punya keturunan. keturunan. Oh ya, benar seperti itu. Iya. Itu salah satu yang kamu lakukan untuk balas dendam. Perjanjian. Oh, memang perjanjiannya seperti apa, Romba? Dia mengorbankan saudaranya. Mengorbankan saudaranya? Oh. Dan akhirnya yang majikannya udah lelah, Heeh. akhirnya dibuang secara manual ke sini alah. tanpa ritual Tanpa ritual tertentu. Terus itu perjanjian kamu untuk korbannya itu berapa tahun sekali? 10 tahun sekali. Oh, cek akeh. Sudah berapa korban? Udah berapa korban, Romba? 2. Oh, berarti udah 20 tahun. Oh, alah, Romba. Oh, alah. Kenapa sih kamu nggak jadi yang makhluk yang baik, Romba? Memang kamu, hah? Saya sudah ditugaskan begini. Oh, ditugaskan begini sama itu dukunmu. Iya. Nah, kalau seandainya nanti kita untuk bantu untuk doa supaya Romba jadi baik, terus kemudian ikatan sama kamu sekarang masih terikat sama dukun itu atau enggak? Udah enggak? Oh. Saya meminta tolong. Oh ya, apa yang ingin kau minta ke kita? Bukan aku dengan orang yang spesial menikah dengan aku. Pertemukan kamu dengan? Orang yang telah mengikat dengan Jangan. Jangan, mau diapain? Nggak boleh. saya ingin mengambil nyawanya. Nggak boleh kayak gitu. Suatu dendam kalau kamu balas seperti itu nggak akan membawa kebaikan. Ini si Romba meminta tolong ke kita agar dia dipertemukan sama tuannya yang dulu yang membuang dia di sini untuk melakukan balas dendam. Ya ojo, nggak boleh, nggak mau aku. Ya, nanti kita bantu doa. Kalau doa aku akan bantu. Nanti aku kirim Al-Fatihah buat kamu, aku kasih minyak supaya kamu membawa kebaikan. Ya. Loh kok
Terus kamu, ini si Romba ini jenisnya makhluk jin atau bagaimana? Jin tapi dia pakai kolor doang Mas Jawir. Oh. Badannya hitam pekat. Iya. Panjang dong. Oh lah gitu ta Romba. Jin itu sebenarnya kurang lebihnya sama seperti manusia ya Rek ya. Dimana dia punya pilihan mau berbuat baik atau jahat. Ya. Nah, ini aku berusaha untuk mengajari si Romba buat berbuat baik. Karena Tuhan hanya melihat dari kebaikan. Kalau Tuhan melihat kejahatan dari seseorang itu ya hukumannya pun juga ada gitu loh. Ya. Tapi dulu Saya sudah ditakdirkan untuk menjadi begini. Kamu sudah tidak apa? Saya sudah ditakdirkan untuk menjadi begini. Bukan ditakdirkan. Itu pilihan. Jin itu sama seperti kita juga, mempunyai pilihan untuk berbuat baik atau berbuat jahat. Kalau berbuat baik, Tuhan pun akan mengganjar kita dengan sesuatu hal yang lebih indah. Kalau pilihanmu jahat, ya Tuhan pun akan memberi ganjaran yang setimpal dengan kejahatan yang kau lakukan, apalagi mempermainkan nyawa. Kalian ambil saya di sana, saya di situ. Kamu suruh ngambil di mana? Di situ. Nggak, aku nggak mau ngambil. Aku nggak mau ambil, tapi aku mau mendoakan. Oh, si Romba menawarkan bulu perindunya. Oh, siapa mau? Kameramen siapa mau ta? Belum pernah. Enggak pernah. Oh, udah pernah. Loh. Nggak, kita bantu. Oh, mau. Katanya mau ge apa? Aja ya. Terus selama kamu dipelihara oleh majikanmu itu, apa yang kamu dikasih makan berapa hari sekali atau berapa ritual sekali yang dilakukan mereka? Majikanmu. Sebulan 2 kali Ki. Ritual apa yang biasa disajikan untukmu Romba? Ayam hitam. Ayam hitam. Cemani. Ayam cemani ngono ya? Iya. Larang lek ayam cemani ku rek. Kapan-kapan kita ternak ayam cemani ayo. Ki. Udah ada yang satu. Enggak, wes pokoknya Romba, aku menginginkan kita sesama makhluk cipta. Apa? Kalau dia tidak mendapatkan ayam, aku mau memiliki manusia. Kalau apa? Kalau dia tidak mendapatkan, aku akan mengambil manusia. Kalau aku tidak mendapatkan dia, kamu akan mengambil manusia. Gitu. Kalau dia tidak mendapatkan ayam, aku mengambil manusia. Oh, jadi majikannya dulu dia harus memberikan ayam cemani. Nah, kalau nggak ada ayam cemani, akhirnya dia ngambil manusia. Weh. Selain 10 tahun sekali juga ada itunya. Kalau nggak dapat cemani, dapat manusia. Walah Romba aja toh. Lagian mau buat apa toh kayak begitu? Dosa. Biar saya segar. Biar kamu segar. Alah, segar-segarmu. Sing genah. Orang genah iki. Buat segar. Memang dia tampilannya segar tak Ki? Bapak-bapak apa ya? Bukan bapak-bapak sih. Orang-orang gendut itu loh. Oh, alah wong kowe ayo gak nge-gym ngono ora seger. Hah? Orang gendut tapi pakai kolor doang. Oh alah. Wis pokoknya nanti kita bantu doanya si Romba, ya. Apalagi yang mau disampaikan sampean? Kan banyak teman-temannya di sini. Apa? Tapi saya senang Senang di mana? bersama wanita itu. Senang dia bersama wanita itu. Ini aku penasaran. Kamu pernah bersetubuh sama dia ndak? Iya. Wih. Lo. Kamu bersetubuhnya di dalam mimpi? Iya. Kamu mewujudkan dirimu sebagai siapa? Lelaki. Terus hasil dari perbuatan kamu itu jadi apa? Nggak ada. Cuman kesenanganmu aja ya. Oh, walah. Ayo Kon. Tadi katanya ada yang mau pakai bulu perindu. Ternyata di dalam mimpinya bersenggama sama jin. Oh, mau kalian? Kalau jinnya ganteng mau sih mereka. Ini buncitnya. Walah, Romba nono ae cerita iki. Terus apalagi yang menjadi pertanyaan kalian kepada si Romba yang katanya mau pemikat-pemikat? Hah? Bertahan berapa lama? Selama perjanjiannya itu ada, ya terus berjalan. Kasih makan, tapi kan efeknya kan banyak. Sampai sekarang itu majikan yang dulu itu sampai sekarang tidak punya anak. Enak original. Iya. Terus Romba ada lagi yang mau disampaikan? Kalian tidak mau mengambil saya. Enggak, aku punya banyak. Ini sertifikatin di laut, mau?
Nah, ya. Udah, aku nggak mau ambil, nggak mau. Aku mau mendoakan saja. Erek minta tolong minyak Erek. Minyak, aku bantu doain ya buat si Romba ya. Siapa tahu bisa membawa dampak positif buat si Romba. Amin. Ya sebenarnya kan haknya si Romba juga mau yang seperti apa. Tetapi setidaknya kalau kita berbuat kebaikan, insya Allah hatinya pun juga akan tergetar untuk menjadi baik. Karena pilihan kamu mau jadi baik, mau jadi jahat. Tapi nggak ada pilihan jadi Superman ya, Rek, ya. Ayo aku kasih ya. Bismillah. Ya. Kita doain ya Romba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kirim Al-Fatihah buat si Romba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, kami bermohon padamu ya Allah untuk makhluk ciptaanmu yang bernama Romba di sini ya Allah. Dengan Al-Fatihah yang kita kirim kepada si Romba semoga bisa membawa kebaikannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Wes. Geng, le minta tolong ngombene rek buat daeng ngopek rek. Matur suwun. Piye enakan? Apa kamu dibawa kemana meneh? Hah? Kemana? Gak tahu, gelap. Gelap ya. Oh, alah ya wis ngombe sik iku. Ya wis, ini tadi rek sosok si Romba pemikat bulu perindu. Jadi buat kalian kalau mau melakukan pemikatan melalui bulu perindu ataupun sejenisnya, tolong dipikir ulang ya, beratus-ratus kali ya. Yo, ojo sampai melakukan yang seperti itu yang akibatnya kalian sendiri yang akan termakan. Oke, terus pantau channel Pintu Misteri karena setelah ini kita break dulu dan Kim Macan akan melakukan proses mediumisasi dengan kodam-kodam lainnya yang berada di sini. Alhamdulillah. Ya. Oke, nah sahabat Pintu Misteri, ini tadi proses pelarungannya udah selesai ya Ki. Ya. Sebenarnya kita mau melakukan satu lagi untuk mediumisasi, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita sudahin dulu untuk mediumisasi yang di sini ya. Kemudian ada kesan yang ingin mau sampaikan, Daeng? Kesannya sih untuk para manusia ya, nanti nggak usah cari Pemikat-pemikat ya, Pemikat karena yang efeknya penting, juga enggak bagus. Iya. Bisa. Lek kowe? Enggak ada. Ya wes lah kalau gitu kita akan lanjut lagi. Terima kasih telah memantau channel Pintu Misteri.